Situasi Indonesia memang saat ini menghadapi dilema ya. Di saat dalam negeri kita sendiri juga sedang mengalami pelambatan ekonomi, kemudian ada keputusan baru dari Donald Trump, Presiden Amerika, yang menaikkan apa istilahnya tarif import atau barang yang masuk ke Amerika untuk banyak negara. Kalau nggak salah ada 160 negara. Dan Indonesia adalah salah satunya. Yang menarik di sini, Indonesia ternyata mendapatkan bea tarif yang cukup tinggi, yaitu 34%. Dan alasan dari Donald Trump atau pemerintah Amerika, Indonesia adalah penyumbang defisit secara nasional terhadap Amerika selama 5 tahun berturut-turut. Nah, ini bukan suatu yang mengada-ada juga ya. Memang neraca perdagangan kita dengan Amerika itu mengalami surplus dari tahun ke tahun, dan surplusnya itu prosentasenya selalu meningkat, misalnya begitu. Nah, Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% karena Indonesia menerapkan tarif serupa sebesar 64% untuk barang-barang yang masuk dari Amerika ke Indonesia. Dan di sini Amerika memberikan tarif sebesar 50% dari tarif yang kita kenakan untuk produk-produk atau komoditas yang masuk ke Indonesia. Nah, di kawasan Asia sebenarnya Indonesia bukan yang tertinggi ya. Ini adalah beberapa negara yang dikenakan tarif baru oleh Amerika Serikat. Itu Indonesia itu dikenakan tarif 32%. Kemudian Kamboja itu cukup tinggi, yaitu 49%. Kamboja itu negara yang mendapatkan kenaikan biaya tarif tertinggi sebesar 49%. Ya, masalahnya selama ini Kamboja menerapkan biaya tarif yang tinggi juga terhadap produk-produk atau komoditas Amerika yang masuk ke negara itu. Kamboja itu memberikan tarif sekitar 97% ya, cukup besar ya, jadi hampir 100% ya. Kemudian yang kedua adalah Laos. Laos juga dikenakan tarif yang tinggi, 48%, karena Laos juga menerapkan tarif yang serupa terhadap komoditas Amerika sebesar 95%. Dan ini memang harus kita cermati selalu ya, karena kita bisa tahu lah bagaimana perbandingan kita dengan negara lain. Kemudian Myanmar juga dikenakan tarif tinggi juga, 36%, lebih tinggi dari Indonesia juga. Karena secara sepihak juga Myanmar menggunakan biaya masuk untuk barang produk atau komoditas Amerika itu sebesar 88. Kemudian Thailand adalah sekutu Amerika juga yang cukup kuat ya, jadi dikenakan biaya tarif importnya tinggi juga, itu 44%, lebih tinggi Thailand dibandingkan Indonesia. Sebaliknya itu Thailand juga mengenakan tarif impor terhadap komoditas Amerika yang masuk ke Thailand itu sebesar 72% lebih. Kemudian Malaysia juga mendapatkan kenaikan tarif juga, tapi cuma 24%, karena Malaysia tidak mengenakan bea tarif impor untuk komoditas Amerika yang masuk ke Malaysia itu seperti Indonesia. Jadi Malaysia cuma mengenakan biaya tarif impor dari barang Amerika itu cuma 47%. Brunei juga sama dengan Malaysia. Filipina juga, Filipina ini agak unik ya. Filipina itu dikenakan biaya tarif sekitar 34%, lebih tinggi dari Indonesia. Padahal selama ini Filipina itu mengenakan biaya tarif yang rendah untuk produk Amerika, yaitu sebesar 17%. Kita ketahui bahwa Filipina itu adalah sekutu Asia, di mana Amerika menempatkan pangkalan militer mereka di Filipina. Tapi kok herannya Filipina justru dikenakan biaya import yang tinggi ya, bahkan istilahnya lebih tinggi dari Indonesia. Tapi yang menarik di sini adalah Singapura. Singapura itu ternyata hanya dikenakan tarif rata-rata yang sebesar 10%. Sebaliknya, selama ini Singapura juga memperlakukan tarif impor produk Amerika yang masuk ke negara Singa itu hanya 10% juga. Jadi ini adalah keseimbangan kok. Dari sekian 10 negara ASEAN ini ternyata hanya Singapura yang punya keseimbangan
perdagangan antara dua negara yaitu Singapura dan Amerika. Masing-masing menaikkan istilahnya tarif yang sama 10%. Nah, yang mulai kritis ini adalah respon. Bagaimana negara-negara itu merespon kebijakan tarif baru dari Amerika ini. Kalau Indonesia kita perhatikan ya, kemarin diungkapkan oleh BCO-nya atau tim komunikasi kepresidenannya, yaitu dia mengatakan bahwa Prabowo itu mempunyai 3 gebrakan untuk menghadapi tarif baru AS yang diumumkan oleh Trump. Ini sebuah pernyataan yang sebenarnya tidak sesuai dengan konteks apa yang diharapkan oleh masyarakat, bahwa sekarang ini kita sedang menghadapi sesuatu yang istilahnya tidak bisa kita selesaikan dengan waktu yang panjang, karena tarif itu sudah diberlakukan. Otomatis apabila kita buying time terus, dampaknya akan ke belakangnya akan seperti efek domino. Jadi menurut kantor komunikasi kepresidenan atau PCO, ada 3 hal yang akan dilakukan oleh Prabowo. Jadi menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO, Naudi Valdrino, dia mengatakan bahwa di awal pemerintahan Prabowo sudah masuk dalam keanggotaan BRICS, yaitu Brasil, Rusia, kemudian Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Jadi sudah masuk aliansi perdagangan ini. Kemudian yang kedua, menurut Naudi, untuk menghadapi istilahnya tarif baru Trump ini, Prabowo akan mengandalkan juga makan bergizi gratis. Ya, ini makan bergizi gratis katanya mau dipakai untuk menandingin itu ya. Ya, coba kita lanjutkan lagi. Yang ketiga, Prabowo juga akan melanjutkan program industrialisasi untuk hilirisasi sumber daya alam. Jadi rencananya akan diperluas lah, nggak hanya SDA yang sifatnya mineral, tapi juga di sektor perhutanan dan sektor-sektor yang lain. Tapi program-program yang dikemukakan oleh Deputi Bidang Media Informasi ini masih tidak bisa langsung memberikan dampak kepada masyarakat ya. Sementara perubahan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika itu langsung berdampak ya. Nggak perlu waktu tahunan lah. Sedangkan antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah itu butuh waktu tahunan ya. Misalkan soal BRIC itu tidak bisa langsung memberikan dampak yang dalam cepat ya. Pasti karena juga orang jual beli itu pasti butuh proses panjang. Apalagi BRIC ini juga belum solid sebagai aliansi perdagangan atau dokumen perdagangan dunia. Ya, masih banyaklah agenda-agenda yang harus mereka bicarakan, mereka satukan pendapatnya. Nah, kemudian soal makan bergizi gratis ya. Mungkin bisa jadi makan bergizi gratis adalah sebagai bentuk peningkatan konsumsi dalam negeri. Tapi pertanyaannya, apakah program ini bisa berjalan sementara logistiknya pun tidak ada ya. Oke lah kalau nanti menggunakan Danantara. Apakah shareholder dari Danantara akan menerima bahwa uang dari Danantara itu dipakai untuk investasi di makan bergizi gratis? Karena kan itu bukan program bisnis, tapi program sifatnya populis atau tidak mengharapkan uang kembali. Ya nggak tahu kalau nanti misalkan dibentuk sebuah perusahaan untuk mensuplai program-program ini yang akhirnya dibayar pemerintah. Tapi sekarang masalahnya, pemerintah juga nggak punya uang untuk membiayain ini ya. Nah, kemudian yang ketiga soal hilirisasi. Hilirisasi ini memang dari zaman Jokowi sudah digaung-gaungkan, tapi dampaknya hari ini juga ternyata apa? Meskipun ekspor nikel kita kabarnya terakhir sampai 750 triliun atau berapa gitu, tapi nggak berdampak apa-apa juga buat kita. Kita tetap aja nggak punya uang pemerintah. Yang kedua, pengangguran atau investasi yang diharapkan dari hilirisasi ini nggak berjalan. Karena program seperti hilirisasi industri sumber daya alam khususnya mineral itu adalah program yang padat modal, bukan padat karya. Nah, jadi tidak bisa mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja kita yang tiap tahun itu makin meningkat ya. Sementara
pengangguran saat ini juga makin banyak. Sebelum Lebaran kemarin, kabarnya udah puluhan ribu buruh juga sudah ter-PHK. Belum lagi nanti pasca Lebaran ini, yang ibaratnya belum terdampak dari kenaikan biaya tarif import yang dikenakan oleh Donald Trump. Apalagi kalau nanti pengenaan biaya tarif import itu sudah efektif, bukannya tidak mungkin gelombang PHK itu makin membesar. Apalagi kalau kita perhatikan komoditas-komoditas yang kita ekspor ke Amerika itu adalah komoditas-komoditas yang padat karya, jadi bukan komoditas yang padat modal ya. Jadi artinya masih istilahnya masih menggunakan teknologi rendah lah, bukan teknologi tinggi, dan masih banyak membutuhkan partisipasi tenaga kerja manusia. Nah, lalu sebenarnya apa yang perlu kita lakukan? Nah, saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Kamboja untuk menyikapi ini ya. Jadi Kamboja ini menarik ya, karena dia langsung merespon dengan cepat. Jadi nggak pakai waktu lama, Kamboja itu langsung merespon bahwa pemerintahnya itu akan menurunkan tarif import 35 menjadi 5%. Jadi untuk merespon kebijakan Trump. Jadi produk-produk Amerika, ya istilahnya limited edition juga ya, nggak semua ya, itu akan dikenakan tarif sebesar 5%. Ini menarik ya, jadi setidaknya ada 15 kategori produk dari Amerika yang hanya dikenakan biaya impor itu cuma 5%. Jadi kebijakan ini menurut kata data merupakan respon atas tarif impor 49% yang ditetapkan Presiden Donald Trump atas barang dan komoditas Kamboja. Jadi berdasarkan catatan tadi ya, Kamboja itu memang dikenakan tarif cukup tinggi, yaitu 49%, yaitu tertinggi di kawasan Asia gitu, Asia dan ASEAN ya, bukan Asia, ASEAN. Nah yang kedua adalah Laos ya. Kembali ke tadi ya. Jadi Menteri Perdagangan Kamboja itu Cham Nimul menyatakan tujuan penurunan tarif ini adalah untuk memperkuat hubungan perdagangan bilateral kedua negara. Beberapa produk yang mendapatkan penurunan tarif antara lain daging, kacang, kacangan, jagung, kentang, whisky, dan kendaraan bermotor. Kamboja juga meminta AS untuk membuka negosiasi dengan perpanjangan waktu penerapan tarif dan mencari solusi alternatif yang saling menguntungkan. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembangunan keberlanjutan dari Kamboja ya. Salut nih sama Kamboja nih, responnya begitu cepat dan tepat gitu. Jadi emang yang dibutuhkan Trump hari ini kan adalah respon sebenarnya. Trump nggak perlu istilahnya lobby-lobby politik panjang. Paling lobby-lobby itu cuma masalah waktu. Tapi untuk kelihatannya untuk besaran tarif, Trump tidak mau kompromi, dan hal ini dipahami betul oleh pemerintah Kamboja. Makanya langsung pemerintah Kamboja membuka lebar-lebar keran untuk produk Amerika masuk ke Kamboja dengan biaya yang cukup murah, yaitu 5%. Padahal pemerintah Amerika itu kan menerapkan 10% buat semua produk yang masuk ke Amerika, terkecuali beberapa negara yang memang dipandang Trump itu menimbulkan defisit anggaran atau perdagangan yang cukup besar, dan salah satunya adalah Kamboja. Tapi langkah radikal Kamboja ini patut dicontohnya. Bagaimana pemerintah ini langsung bergerak cepat, jadi tidak berteori muluk-muluk seperti Indonesia. Katanya kita sudah melakukan hilirisasi, makan siang gratis, anggota BRIC. Itu bukan solusi yang tepat ya. Karena sebenarnya masalah ini kita harus berpacu dengan waktu. Nah, kalau lambat negosiasinya, menunggu waktu lama, otomatis akan berdampak juga buat industri yang selama ini mengekspor barang mereka ke Amerika. Mereka nggak bisa menunggu karena industri yang mengirim produk ke Amerika ini adalah industri yang padat karya, bukan padat modal. Jadi mau nggak mau ya mereka harus mempunyai perencanaan yang tepat. Ya kita ketahui kan kalau biaya tarif itu naik, otomatis akan mengaruhi
komoditas yang kita jual di Amerika. Misalkan tadinya harganya 100 karena naik 32%, bisa jadi 140. Otomatis dengan kenaikan harga, itu akan mengurangi permintaan konsumen. Atau bisa jadi konsumen akan mencari produk yang lain sejenis dan harganya lebih murah. Dan justru ini adalah suatu kesalahan bila kita tidak bisa melakukan istilahnya negosiasi dengan cepat atau tindakan yang cepat. Karena sebenarnya kan apa yang kita bikin dan kita kirimkan ke Amerika itu bukan sesuatu yang eksklusif gitu ya. Tapi bisa dilakukan oleh banyak negara juga gitu. Nggak hanya Indonesia, tapi negara lain seperti kita juga bisa melakukan itu. Kayaknya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pemerintah apakah bisa merespon dengan cepat kebijakan tarif ini, tidak mengulur waktu atau buying time dengan negosiasi dengan apa istilahnya mau nunggu hilirisasi dulu, nunggu makan siang gratis dulu, ya nggak akan ngejar. Pasti terdengar tiba-tiba ada berita PHK dari industri atau perusahaan-perusahaan yang selama ini mengekspor komoditas ke Amerika. Ya, semoga Allah sebagikan bermanfaat.